Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia kelas 10 bersama Kak Uma. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat keperiodikan unsur. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini ada dua. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang kedua, siswa dapat menentukan kecenderungan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan dalam periode dan golongan berdasarkan tabel atau grafik. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih sifat-sifat keperiodikan unsur? Yuk simak video berikut ini. Nah, sebelum memasuki ke sifat-sifat periodik unsur, kita harus mengenal apa sih sifat periodik itu. Nah, sifat periodik merupakan sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Gambar ini merupakan tabel periodik unsur kimia. Silahkan dipahami ya. Sifat yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Besar kecilnya jari-jari atom terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit dan muatan inti. Untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, maka semakin besar pula jari-jarinya. Untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Yuk perhatikan gambar jari-jari atom di bawah ini. Dalam satu golongan, semakin ke bawah semakin besar jari-jarinya. Dalam satu golongan, semakin ke kanan semakin kecil jari-jarinya. Sifat periodik yang kedua yaitu jari-jari ion. Jari-jari ion merupakan jari-jari dari kation atau anion yang dihitung berdasarkan jarak antara dua inti kation dan anion dalam kristal ionik. Yang pertama itu kation atau ion bermuatan positif, terbentuk dari pelepasan elektron dari kulit terluar atom netral sehingga tolakan antar elektron berkurang. Tarikan elektron oleh inti lebih kuat. Jari-jari dari kation lebih kecil dari atom netralnya. Yang kedua itu anion. Anion atau ion bermuatan negatif terbentuk dari penangkapan elektron pada atom netral sehingga tolakan antar elektron bertambah dan jari-jari dari anion lebih besar dari atom netralnya. Sifat periodik yang ketiga yaitu energi ionisasi. Apa sih energi ionisasi itu? Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1. Apakah sudah paham? Kemudian energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom bertambah besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Oleh karena itu, energi ionisasi berkurang. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom berkurang, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Oleh karena itu, energi ionisasi bertambah. Berikut ini merupakan gambar data energi ionisasi. Penjelasan dari gambar tersebut ialah semakin besar energi ionisasi, maka semakin sukar elektron terlepas dari atom. Apakah sudah jelas? Yuk mari kita lanjutkan.
Sifat periodik yang keempat yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron atau energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan negatif 1. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Afinitas elektron terdapat 3 garis besar. Yang pertama, dalam suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi berkurang, sehingga afinitas pun juga berkurang. Yang kedua, dalam suatu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar dikarenakan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah, sehingga afinitas bertambah pula. Yang ketiga, afinitas elektron ini kecuali unsur alkali tanah yaitu golongan 2 dan gas mulia golongan 8, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar afinitas elektron. Semakin besar energi atau afinitas elektron yang dilepas, maka semakin besar kecenderungan atom menarik elektron dan menjadi ion negatif. Nah, golongan 2 itu mempunyai afinitas elektron positif. Begitu juga dengan golongan 8 juga memiliki afinitas elektron positif. Nah, sedangkan golongan 7A mempunyai afinitas elektron tertinggi. Sifat periodik yang selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam membentuk ikatan-ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Apakah sudah paham? Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar nilai keelektronegatifan unsur. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifan cenderung semakin bertambah. Kemudian titik leleh dan titik didih. Nah, apa sih titik leleh dan titik didih dalam sifat-sifat keperiodikan unsur? Nah, yuk simak terus ya. Titik leleh dan titik didih untuk unsur logam ditentukan dari ikatan logam. Sedangkan untuk unsur non-logam ditentukan oleh gaya van der Waals. Supaya lebih paham lagi, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah mempunyai 2 kecenderungan di mana unsur dari golongan 1A sampai 4A mempunyai titik leleh dan titik didih yang semakin rendah. Dan unsur dari golongan 5A sampai 8A mempunyai titik leleh dan titik didih yang semakin tinggi. Nah, kemudian dalam suatu periode dari kiri ke kanan juga mempunyai 2 jenis kecenderungan, di mana titik leleh dan titik didih semakin tinggi sampai dengan golongan 4A. Dan kemudian turun drastis menjadi titik leleh dan titik didih semakin rendah sampai dengan golongan 8A. Sifat keperiodikan unsur yang selanjutnya yaitu kereaktifan. Apa sih kereaktifan itu? Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dan membentuk suatu senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan
dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron. Untuk unsur yang bersifat logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Untuk unsur bersifat non-logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif. Sifat keperiodikan unsur yang terakhir yaitu unsur logam dan non-logam. Unsur logam mempunyai kecenderungan melepas elektron. Ciri-ciri unsur logam yaitu mengkilap, dapat ditempa, menghantarkan panas dan listrik. Sedangkan unsur-unsur non-logam mempunyai kecenderungan menarik elektron. Unsur non-logam memiliki ciri-ciri kebalikan dari unsur logam. Antara unsur logam dan non-logam terdapat unsur metaloid atau bersifat logam dan non-logam seperti boron, silikon, arsen, dan tellurium. Nah, terdapat 3 garis besar dari unsur logam dan non-logam. Yang pertama yaitu semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron dan semakin berkurang sifat logamnya. Yang kedua, dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logam bertambah. Kemudian yang terakhir yaitu dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logam bertambah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Kemudian apakah teman-teman kelas 10 udah memahami materi ini? Yaitu materi sifat-sifat keperiodikan unsur. Untuk memperjelas materi, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Soal yang pertama bisa dilihat yaitu unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat ditempatkan dalam A. periode yang sama, B. golongan yang sama, C. blok yang sama, D. kulit yang sama, dan E. adalah wujud yang sama. Nah, jawabannya itu yang B, yaitu golongan yang sama. Karena apa? Golongan merupakan baris vertikal pada tabel periodik unsur yang mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kemiripan sifatnya. Sedangkan periode merupakan baris horizontal pada tabel periodik unsur. Contoh soal yang kedua yaitu penyataan yang benar mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan adalah A. sifat logam bertambah, B. jari-jari atom berkurang, C. energi ionisasi berkurang, D. keelektronegatifan berkurang, dan E. sifat asam berkurang. Nah, jawaban untuk nomor 2 yaitu yang B, yaitu jari-jari atom berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Hal ini mengakibatkan atom semakin mudah menarik elektron yang mengakibatkan harga keelektronegatifannya semakin besar. Contoh soal yang ketiga kita bisa lihat di layar. Berikut contoh soalnya. Nah, untuk jawaban yang nomor 3 itu adalah yang E, yaitu X, kemudian Z, kemudian Z, kemudian B, dan yang terakhir A. Karena apa? Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin kecil. Akibatnya semakin mudah melepaskan elektron dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya semakin kecil. Demikianlah penjelasan mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur bersama Kak Uma. Serukan belajar kimia. See you in the next video, teman-teman.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.